Yang kedua kalinya dengan Pak Adi, dan banyak lagi ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan karena kita memang mau belajar. Tapi tadi sudah kasih spoiler berkaitan banyak jurusnya, entah jurus ke-20 atau berapa, berarti ada 20 segmen yang akan diadakan bersama Pak Adi. Oke. Ya. Tapi menarik Pak Adi, terima kasih. Pak Adi, sebagai lanjutannya kita fasilitasi para partisipan di YouTube untuk bertanya ya Pak Adi ya. Terima kasih, silakan. Ya Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube. Ya, bisa sekarang juga, nanti akan kita fasilitasi dan bertanya langsung kepada Bapak Adi W. Gunawan. Wah, ini sepertinya sampai 100-an nih. Ya. Pertanyaannya banyak sekali, Pak Adi. Oke. Dan sekarang saat ini yang join dengan kita untuk menyaksikan tayangan ini 914 viewers, Pak Adi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Oh, ini Pak Adi yang tanya nih, dari Lian Hua Hiu. Pak Adi, buku THT bisa dibeli di mana dan berapa harganya? Anda bisa ke website saya, itu theheart.or.id. Nanti Anda bisa baca di sana deh. Ya, oke. Itu ya informasinya ya. Ini Bante. Yang dari itu ya, dari Aili Platforms. Pak Adi, bagaimana ngajarin anak kita untuk kendalikan emosinya supaya tidak berlebihan? Mudah kangen, mudah terlarut dalam kesedihan saat menonton film, dan sebagainya. Intinya, responnya agak berlebihan dan lebih melekat. Perlu yang pertama saya meluruskan dulu, pertanyaannya adalah, harusnya yang lebih tepat adalah bagaimana mengajari anak kami. Jangan anak kita loh. Anak kita berarti nanya ibu. Ya, oke. Jadi biasa gini, anak itu perlu pendampingan. Jadi kalau dia nonton film, kita perlu cerita sama dia. Ya, kita dampingi, oh ini kayak begini loh ya, ini kayak begini loh. Jadi dia tahu bahwa ini hanyalah film. Nah, biasanya anak itu akan sangat larut ke dalam film, dia merasakan emosi yang intens. Kalau dia benar-benar larut ke dalam film itu, dia seolah-olah ada di dalam sana gitu. Jadi saran saya adalah perlu pendampingan. Jadi anak itu jangan dibiarkan diculke, dilepas gitu nonton semaunya gitu. Kita perlu mengedukasi ya. Memang ada anak yang cenderung itu agak mudah terbawa perasaan, itu ada. Ya, tinggal kita sekarang menguatkan dia. Udah kalau nonton sini. Jadi gini, salah satu cara saya biasanya itu juga kalau nonton film itu kan kadang tuh tegang tuh. Waduh, ini tegang ini. Nah, saya tahu begitu saya tahu ini tegang, maka saya tahu saya sudah masuk ke dalam filmnya loh. Seolah-olah saya ada di sana. Maka saya langsung tarik keluar diri saya bilang ke diri saya, itu cuma film. Itu pakai green screen itu, di belakangnya itu adalah green screen. Nah, saya bilang ke diri saya begitu. Langsung turun emosinya. Langsung ada suara bilang gini, kamu ini dibujuki produser, sutradara kayak mau gitu loh. Ya, jadi kita edukasi anak lah. Anaknya termasuk, kami. Iya. Termasuk film horor, Pak Adi. Bagaimana itu, Pak Adi? Kalau film horor dalam itu. Ya, film horor itu biasanya bisa pakai cara istri saya. Kalau nonton film horor, begitu filmnya tegang, suaranya dimatikan, suaranya dikecilkan, kemudian dia tutup mata, dia nggak melihat gitu. Oh my God. Nah, kalau film horor juga sama, kan itu kan tegang biasanya. Nah, biasanya kalau seperti itu, kembali lagi, saya selalu bilang ke diri saya, ini hanya film. Jadi dari kondisi asosiasi seolah-olah kita ada di dalam film, kita masuk ke dalam, ditarik keluar, kita melihat. Ini kan sebenarnya samatha dan vipassana sebenarnya kan. Ya. Kalau kita hanya menyadari, emosi tidak akan keluar. Karena kita hanya menyadari kok, oh ada ini. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita larut ke dalamnya, ke dalam pengalaman itu, maka emosi pasti akan muncul. Ya, Pak. Termasuk juga hantu yang ada di film itu tersebut sudah terekam dalam memori kita, kemudian mau ke toilet, temani dong. Hantunya sudah di sini. Betul, dan hantu di Indonesia ini ya, kalau mereka hantu beneran, kalau mereka lihat film hantu itu, hantunya takut terhadap hantu yang ada di film. Karena lebih serem yang ada di film itu. Iya. Oke. Berarti kita sebagai penonton bukan pemain ya, Pak Adi. Betul, kita nggak masuk ke dalam, kita disosiasi istilahnya. Jadi kita hanya melihat dari luar gitu. Saya juga kemarin ada simak dari penjelasannya Hinduism Bang. Dia bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh rela loh pergi ke teater, sinema, kita bayar $13 dan sebagainya. Demi dibujuk oleh si produser tadi. Kita suruh nonton, kita akan melihat matanya tertuju pada layar di mana ruangan gelap. Setelah selesai, wow,
Just amazing. Ini kan kita kan sedang diperdaya, awareness dan mindfulness kita tuh dibawa ke sana loh sebetulnya. Diarahkan ke sana. Ya, ya. Dan kalau orang nonton film itu tidak ada mindfulness sama sekali sudah. Kalau dia mindful dia nggak bisa menikmati loh. Iya, Ya kan? iya. Kalau mindful, oh ini dia mau nembak nih gue tahu nih. Oh ini kan kita bisa analisis. Justru kalau nonton film jangan mindful. Supaya hanyut ya. Asiknya tuh kan kalau kita hanyut ke dalam kan, wah itu. Ini beberapa waktu lalu ada cerita ya. Saya lupa judul sinetronnya apa. Jadi pemain sinetron ini begitu bikin jengkel penontonnya, sehingga waktu dia ke pasar itu ketemu ibu dikampleng sama ibu-ibu karena saking kesalnya si ibu-ibu terhadap dia gitu loh. Kalau di Indonesia tuh lagi booming Ikatan Cinta. Apa Ingatan Cinta? Ikatan Cinta tuh RCTI. Waduh, saya nggak pernah nonton itu film-film Indonesia, nggak pernah nonton. Saya nonton biasanya yang kayak National Geography atau Discovery Channel karena lebih ini untuk menjaga saya punya mood. Saya senang nonton kayak perjalanan di alam, kemudian di pantai itu ya, itu membuat suasana tuh enak. Tapi kalau nonton film yang ribut-ribut itu kok bikin susah. Karena kan gini, tergantung sesuai dengan benih yang ditanam itu adalah buah yang kita tuai, benar nggak? Betul. Jadi kalau kita kasih input berita negatif, garbage in ya garbage out lah begitu. Oh iya betul Pak Adi. Tadi saya baru teringat bahwa gini, ketika Pak Adi menyarankan kepada para viewers adalah banyaklah belajar, banyaklah menyimak, banyaklah berdiskusi ataupun mendengarkan nasihat dari orang lain. Karena semakin banyak informasi yang terserap, semakin banyak peluang untuk kita bertransformasi. Ya, sangat benar itu Bang. Sangat benar. Justru menariknya adalah kalau kita mendapatkan banyak data atau informasi, khususnya ya dari narasumber yang kompeten ya, khususnya yang kompeten ya. Kita nanti akhirnya bisa melakukan menarik benang merah sebenarnya. Oh maksudnya tuh ini loh. Dia klik ya. Jadi itu akan membuat kita tuh naik level. Oh ngerti aku sekarang gitu. Tapi gak apa-apa kalau belum ngerti gak apa-apa. Datanya biar masuk dulu. Karena kalau kita melihat itu ya proses perkembangan orang itu kan ada namanya taksonomi Bloom itu kan. Ya. Betul. Nah, itu mulai dari knowledge, dari pengetahuan. Kita masukkan data, knowledge, pengetahuan. Kemudian ada namanya comprehension, kita mulai mengerti. Kemudian ada application kan gitu kan. Kemudian ada apa? Ada analysis ya, analysis. Kemudian nanti ada, sekarang dibalik itu, evaluasi, kemudian baru sintesis kalau nggak salah. Ya, dibalik sekarang. Jadi yang paling atas itu kita bisa meng-create sesuatu. Tapi kan kita bisa meng-create kalau kita punya data yang sudah kita pahami dan bisa kita aplikasikan. Makanya saya gemar sekali membaca untuk membanjiri bawah sadar saya dengan data sehingga suatu hari nanti kalau saya butuh bawah sadar tinggal narik ini ngomong ini loh, si A ngomong itu loh, sehingga saya tinggal I got it, maksudnya tuh ini, klik, dapat itu seharinya. Link and match-nya lebih mudah kita untuk memahaminya. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian hati-hati kalau ada orang yang mempunyai prinsip seperti ini ya, berkenaan dengan lupa. Aduh Bante, saya nggak mau belajar. Kenapa? Karena sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Nggak belajar, nggak lupa-lupa. Lebih baik saya nggak belajar saja. Itu bener Bante. Jadi itu cara yang sangat pinter untuk tidak mau belajar. Bener itu. Iya. Tapi begini, sebenarnya ya mengenai belajar ya. Belajar apabila dilandasi oleh emosi yang intens, itu tingkat serapannya itu akan sangat tinggi. Jadi salah satu cara kerja pikiran bawah sadar adalah setiap informasi yang dilekati oleh emosi positif maupun negatif yang intens, maka informasi itu penting. Ya, makanya kalau orang belajar harus happy. Oke, kalau dia belajar nggak happy, itu juga menjadi informasi yang penting bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Ya, data-data itu akan lebih kuat diserap. Makanya orang-orang itu kalau pengalaman traumatik itu dia bisa ingat dengan begitu detail walaupun sudah sekian puluh tahun, benar nggak? Betul. Karena ada emosi di dalamnya. Intens sekali ya. Sorry Pak Adi, tadi kan saya tanya tapi belum dijawab tuh, saya ingat jadinya. Kenapa kalau traumatik itu terbentuk ketika umur 0 sampai 10 tahun? Itu yang begini, pengalaman traumatik itu bisa terbentuk di kapan saja dalam fase kehidupan kita. Tetapi dari pengalaman kami klinis dan temuan-temuan kami ya, itu kalau kami melakukan regresi mencari akar masalah, mayoritas itu pengalaman traumatik yang menjadi akar masalah itu biasanya antara usia 0 sampai 10 tahun.
Itu karena kenapa? Karena saat itu anak usia 0 sampai 10 tahun, bukan 0, sejak dalam kandungan juga sebenarnya ya. Itu kita kan pikiran sadar kita belum kuat. Jadi kita kalau anak 0 sampai contohnya seperti cucu kami sekarang jalan 4 bulan ya, si Arta itu. Itu belum ada pikiran sadar. Nanti usia 3 tahun baru pikiran sadarnya mulai aktif. Baru mulai aktif loh ya. Maka apapun yang kita katakan kepada si bayi atau anak ini saat kondisinya pikiran pikiran sadar belum kuat atau belum aktif, itu langsung masuk sebagai kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh dia. Karena dia nggak punya data pembanding. Kita bilang matahari terbit dari barat, oke lah. Kamu jelek, oke lah. Kamu cantik, oke lah. Langsung auto valid ya? Ya dia betul auto valid. Begitu apapun yang terjadi auto valid dia. Jadi dia masuk diserap dengan begitu kuat seperti spons oleh bawah sadar dan itu terekam dengan sangat kuat. Coba kalau orang sudah dewasa seperti kita begini, setelah dewasa terus kita ketemu dengan orang-orang bilang, Pak Adi, kamu tuh jelek. Kita sudah punya kesadaran untuk menilai ini omongannya benar atau nggak benar atau begitu kan? Ya, kalau dia bilang kamu jelek, saya bilang ya nggak apa-apa. Itu kan kita bisa memutuskan untuk memberikan respon. Tapi kalau masih kecil nggak bisa. Kita belum punya data untuk melakukan ini penilaian yang benar. Makanya waktu anak masih kecil memasukkan informasi itu pastikan informasi yang berguna loh. Jangan informasi-informasi yang negatif. Karena 3 tahun pertama itu adalah building block. 3 tahun pertama, kemudian 3 tahun kedua 6 tahun, selanjutnya 4 tahun lagi, jadi 10 tahun. 10 tahun ini itu akan membentuk diri manusia seperti apa. Ya. Dan bisa dibentuk Pak Adi ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu hati-hati sekali. Makanya kalau mau mengajarkan soal nilai-nilai hidup, kebaikan, mengajarkan mengenai spiritual ya, itu harus mulai usia sedini mungkin yang anak belum tahu mana benar mana salah, kita masukin informasinya. Dan itu sangat kuat terekam di bawah sadar dan menjadi kebenarannya dia. Ya, jangan setelah dewasa baru kita mulai memasukkan nilai-nilai hidup atau belief-belief yang baik. Itu sulit karena dia sudah ada di dalam dan biasanya ngeblok dia nggak mau dia. Sudah denial duluan ya, sudah menolak duluan ya. Karena betul. Ada data-datanya sudah dia serap duluan. Ya, kesulitannya kenapa orang susah sekali di terapi dengan terapi berbasis sugesti? Karena kalau kita misalkan anak-anak itu yakin dia misalkan merasa dirinya tuh jelek, padahal dia cantik, dia merasa dirinya jelek karena mulai kecil dibilang dia jelek. Ada emosi di situ ya. Emosi ini yang mendasari keyakinan dia. Aku nih jelek. Kenapa? Karena si siapa bilang saya jelek, si itu ngomong saya jelek, saya pernah begini, saya pernah begitu. Jadi ada emosi yang terakumulasi dan membuat dia yakin dia jelek. Sekarang kita mau buat dia percaya dia cantik. Kita bilang, kamu tuh cantik. Data di bawah sadar dia bilang apa? Enggak tuh, welek kok, pol. Kamu tuh cantik. Bawah sadar bilang apa? Enggak, kamu tuh cantik. Jadi kita ini sebenarnya kita memasukkan data baru dan data baru ini harus bisa menetralisir data lama. Nah, data lama ini kekuatannya ditentukan oleh apa? Oleh intensitas emosi. Ya. Makanya kalau kita hanya menginjeksi sugesti positif, enggak bekerja kalau data lamanya terlalu kuat. Kalau saya, data lamanya saya bereskan dulu. Saya hanya akan menabur, analoginya, saya hanya akan menabur bibit-bibit bagus di lahan yang tepat. Yang dimaksud dengan lahan yang tepat adalah ada lahan yang memang bersih awalnya, atau lahan itu yang memang banyak gulma, tanaman liarnya, rumput-rumput tidak benar, itu saya bereskan dulu semua, barulah kemudian saya menanam bibit yang bagus. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti melihat ladangnya dulu, kemudian setelah itu beberapa penyakit dari ladangnya itu kita bereskan, setelah itu baru kita tebarkan benihnya, bibit-bibitnya. Iya, ini hal yang sama berlaku juga untuk meditasi loh. Saya biasa bilang sama teman-teman atau klien saya, kalau Anda mau belajar meditasi dan Anda punya masalah serius, jangan meditasi. Anda tidak akan bisa mendapatkan banyak hal di situ. Kenapa? Pikiran kamu kacau, saya bilang. Bereskan dulu masalahmu, kemudian barulah kamu meditasi yang baik. Saya ingat sekali saya pernah baca bukunya Ajahn Brahm ya. Beliau cerita bahwa ada seorang wanita yang ikut kelas meditasinya beliau. Itu kalau nggak salah saya lupa, retret 1 minggu atau berapa hari lah. Jadi si wanita ini datang hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu tidur aja dia. Nggak ngapa-ngapain, tidur saja. Dan dibiarkan. Ditanya sama salah satu muridnya Ajahn Brahm, kenapa kok dibiarkan? Karena Ajahn Brahm bilang, dia butuhnya tidur sekarang.
badannya terlalu capek. Bagaimana dia bisa melatih konsentrasi kalau badannya capek? So setelah dia tidur puas selama beberapa hari, begitu dia sudah fresh, duduk meditasi, bagus sekali. Langsung hasilnya bagus, kelihatan. Jadi kita harus ngerti diri kita. Kan kebanyakan orang kan salah. Oh lagi emosi negatif, meditasi. Waduh tambah kacau saya bilang. Bereskan dulu kalau memang ada masalah saya bilang. Jangan sedikit-sedikit langsung meditasi, jangan saya bilang. Konsultasi sama Bante, diadam-adamkan dulu, hati sudah nyaman, emosi sudah reda, barulah kita bisa mengembangkan batin dengan baik. Demikian Bante. Ya, tapi kalau tidur terus jangan coba-coba di Bodegiri, suruh pulang sama Bante Utamo. Iya, Bante Utamo itu strict banget itu. Kalau sudah teman saya bilang, Bante kalau kasih ceramah sangat menyenangkan dan lucu, tapi jangan macam-macam loh. Kalau sudah meditasi, itu kamu kalau teman saya ada disuruh pulang sama Bante Utamo. Oh. Teman saya ada 2 orang itu bandel. Bante sudah bilang meditasi serius ya. Mereka tuh cekak, ketawa, cekikikan. Suruh pulang 2 orang itu. Kenapa? Karena mereka nggak siap belajar sebenarnya kan. Ya. Dan yang serius belajar di tempatnya Bante, wah hasilnya dahsyat itu. Banyak teman saya hasilnya sangat bagus. Demikian. Oke, Pak Hadi. Ini ada pertanyaan dari Bu Hani Astuti. Ya. Bagaimana menasehati orang tua yang ngeluh, stres, gak bisa tidur, tapi ngeyel kalau dinasihati, gak mau dengerin, ngeluh terus, dan merasa dirinya yang paling menderita. Tapi kalau dikasih duit baru lega. Oke. Ya, orang tua itu sih biasanya loh ya, orang tua itu biasanya hanya butuh perhatian ya. Ya ditemani, didengarkan begitu ya. Mungkin saja loh uang itu bukan uangnya yang dia butuhkan sebenarnya. Karena orang tua mau belanja apa sih, benar nggak? Ya bisa jadi itu uang itu dia merasa ini sebagai ungkapan perhatian atau kasih dari anaknya lah gitu. Jadi ya cobalah diperhatikan, ya jangan dikasih uang sering-sering ya, percuma orang tua nggak bisa menggunakan itu. Misalkan dibelikan makanan kah, diajak ngobrol kah, dibawa jalan kah. Kalau sekarang ini boleh tapi jangan ke mall ya. Di mobil misalkan muter-muter lihat-lihat kota begitu, balik rumah. Ya, biasanya masalahnya orang tua tuh satu, kesepian biasanya. Ya. Itu satu. Yang kedua, dia sudah merasa tidak berguna. Anak-anak sudah mandiri, cucunya sudah besar. Kalau dulu dia yang biasanya masakan anaknya, merhatikan cucunya, sekarang ini semuanya sudah mandiri. Sehingga dia tidak lagi merasa ada manfaat dalam hidupnya. Makanya saya biasa bilang kalau ada punya orang tua tuh mbok yau dikasih kesibukan. Entah disuruh, bukan disuruh, ini suruh kan kok kasarnya kasar ya. Dimintain tolong untuk ngawasi cucu, atau apa, jagain toko di bagian kasir misalkan kalau ada toko, atau diminta masakkan sesuatu. Jadi dibuat kesibukan sehingga dia merasa dirinya berharga dan dibutuhkan. Itu pride-nya sebagai orang tua. Dan itu akan memotivasi dia untuk terus bisa hidup dengan baik. Karena kalau dia sudah merasa tidak ada manfaatnya, sistemnya akan shutdown. Anda ngerti maksud saya teman-teman? Itu tidak baik. Ya, kalau jawaban dari pertanyaan yang di sesi Mei lalu, kalau katanya Padi bisa dimintain tolong untuk bayar makan malam. Papanya diminta bayar. Benar. Yeah. Jadi itu gini. Ada orang seringkali tidak mengerti ya. Jadi ya kayak saya gitu, kalau orang tua saya datang kan ya pasti saya yang bayarin makan ya. Sampai suatu saat ternyata bapak saya kan biasanya bilang gini, Papa yang bayar. Biasanya kan saya bilang nggak usah. Akhirnya suatu saat saya minta, ya bapak saya bilang dia mau bayar. Bapak saya nggak biasa pakai kartu kredit dia. Kan dia zaman old ya. Jadi bayarnya cash. Ya sudah, bapak saya bayar cash. Anak kami bilang, loh kenapa kok kali ini engkong yang bayar? Saya bilang, ya nomor satu, karena malam ini kita makannya banyak. Ini mahal-mahal nih makanannya. Yang kedua sebenarnya saya bilang, kan papa saya kan ke kasir ya. Jadi saya bilang, kita perlu memberikan kungkung ini adalah perasaan bahwa dia itu tetap dibutuhkan oleh keluarga gitu. Ya kita tetap butuh. Cuma kan kalau kesannya dia mau bayar nggak usah, itu kesannya gimana gitu. Ya sudahlah, dia neraktir anaknya. Kadang kalau kita sebagai anak nggak mau ditraktir, udahlah neraktir cucunya lah. Biasanya kan orang tua lebih senang sama cucunya. Ya neraktir cucunya lah, seperti itu. Atau misalkan orang tua itu misalnya nih dia beli sesuatu ya. Biasa kan kita yang bayarin.
Beli obat kita bayarin, beli pakaian apa kita bayarin. Sesekali kan dia pasti mau bayar sendiri kan. Ya sudah, izinkan. Dia mau bayar, ya sudah dia bayar. Jadi dia masih punya, dia bilang, saya masih punya power loh, saya masih bisa bayar loh. Kalau semuanya kita bayar, rasanya kok dia sudah nggak bisa apa-apa gitu loh. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, apalagi kalau bayar barang yang diminta tuh mahal, lebih baik bayar sendiri nggak apa-apa. Nggak, saya bercanda ya. Ini dari itu sama ya. Dari, dari Sydney. Sydney keren. Ya, Nita Ripin dari Sydney mengikuti kesempatan nonton siaran live ini. Ya. Kalau di sini sekarang sudah jam tambah 3 jam, tambah 3 jam. Satu malam. Wow. Jam 12 malam. Jam 12 malam ya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sekali niatannya untuk mengikuti kegiatan kami. Dan semoga Anda senantiasa sehat dan sejahtera. Terima kasih banyak, Nita Ripin. Nih Bante, Berliani. Berliani. Pak Adi, kalau kedua pundak badan sering sakit atau pegal, apakah berhubungan dengan emosi yang tertahankan? Jawabannya saya tidak tahu. Karena saya tidak boleh melakukan diagnosis, itu yang pertama. Tetapi begini, coba perhatikan postur duduk, itu yang pertama. Ya, seringkali orang postur duduknya nggak pas, itu satu. Kedua juga coba periksa apakah mungkin habis kerja sesuatu, terus uratnya ketarik ya. Saran saya adalah kalau memang sudah diperiksakan ke dokter bilang tuh nggak ada masalah, ya coba di fisioterapi lah, dibantu ya, diurut atau bagaimana. Kalau misalkan ternyata semua itu menyatakan tidak ada masalah, maka besar kemungkinannya karena emosi. Dan kalau di pundak, itu biasanya emosi yang berhubungan dengan tanggung jawab. Orang bilang apa? Berat pikulannya. Nah, kalau berat pikulannya itu biasanya itu tanggung jawab entah secara finansial, atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang atau keluarga, yang kita merasa, aduh ini kok berat sekali, maka biasanya di pundak yang agak tidak nyaman. Biasanya begitu. Oke. Ya. Ya Pak Adi, ini ada yang tanya tentang satu hal yang sama ya dari dua orang. Tentang toxic parent. Gimana? Tapi sebelumnya menanyakan bagaimana menggunakan THT untuk menetralisir imprint buruk di masa kecil. Apa emosi yang diproses begitu? Nah yang kedua ini yang pertanyaan yang serupa. Apakah menjaga jarak dengan toxic parent berarti ada emosi yang belum tuntas? Oke, saya jawab dulu yang pertama ya. Bagaimana menggunakan THT atau menetralisir imprint buruk? Jadi intinya begini, kalau kita bicara imprint kan kita bicara belief sudah sebenarnya itu, ya. THT itu bisa digunakan untuk mengubah belief. Cuma memang di publik itu saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan lebih untuk menetralisir emosi. Jadi misalkan kalau yang ibu yang menanya ini ada misalkan ada memori mengenai masa lalu ya, memori di masa kecil yang tidak nyaman dengan orang tua, apapun kejadiannya ya. Terserah apakah karena memang kita sebagai anak yang buat salah, orang tua mungkin marah, atau memang orang tua yang melakukan kesalahan terhadap kita, tapi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dan itu ada emosi di situ. Maka tugas kita adalah secara sadar kita harus menetralisir emosi ini. Bukan untuk mereka, untuk kita. So, gunakan THT untuk menetralisir emosinya. Itu satu. Dan seringkali terjadi pada saat emosi kita yang kita rasakan terhadap orang tua itu kita netralisir, sering terjadi tiba-tiba entah karena apa orang tua berubah. Sering itu. Ini hanya bisa dipahami dengan pendekatan yang disebut dengan quantum entanglement. Ada keterhubungan secara energi, secara kuantum. Oke, saya banyak dan murid-murid saya banyak membantu klien-klien mereka. Jadi si klien ini ada masalah sama mertua. Waduh, pokoknya mertuanya parah deh. Menurut versi klien ya. Yang kami lakukan adalah kami bilang ke klien gini, oke, kalau kamu ada masalah emosi sama mertua, ada dua cara untuk mengatasi ini. Nomor satu, kita bisa menghilangkan emosinya, atau nomor dua, kita bisa menghilangkan mertuanya. Anda mau yang mana? Itu bercanda sih. Ya enggak lah Pak, hilangkan emosinya, masa mertua saya. Oke. Saya bilang itu hanya bercanda. So, begitu emosinya terhadap si mertua ini clear, dia pulang ke rumah, mertuanya berubah. Jadi baik sama dia, kan aneh. Ini sebenarnya simple.
ada quantum entanglement, ada keterhubungan secara energetik. Jadi di dalam dirinya tuh penuh dengan perasaan tidak nyaman, tidak puas terhadap si mertua. Dan ini kan vibrasinya nyampe ke mertuanya. Dia ngirimnya negatif, dia baliknya terimanya negatif. Itu pasti itu hukum alam ya. Maka setelah emosinya menjadi positif, mertuanya berubah. Nah, sekarang bagaimana dengan toxic parent? Itu ada orang tua seperti itu ya. Nomor satu adalah toxic parent ini kita harusnya kasihan sama mereka. Mereka menjadi toksik, mereka menjadi katakanlah ngaco secara emosi, sering mendrain emosi kita, sikapnya nggak baik, kemudian cara berpikir yang nggak bagus, katakanlah ucapan-ucapan juga nggak bagus. Itu sebenarnya mencerminkan ada trauma hebat di masa lalunya. Ingat kan, emosi itu menggerakkan kita kan? Movere, to move. Jadi emosi ini oleh bawah sadarnya itu dia dikendalikan tanpa dia sadar loh. Nah kalau kita sudah ngerti ini, bukannya kita benci, tapi kita harusnya apa? Kasihan. Nah sekarang bagaimana cara kita bantu orang tua ini? Nomor satu adalah kita harus bereskan dulu emosi dalam diri kita terhadap mereka. Ada kemarahan, kekecewaan. Kenapa? Loh, kalau kita ada kemarahan, kebencian kepada orang tua gara-gara mereka toksik, sebenarnya kita juga sudah toksik loh, benar nggak? Tertular toksik juga. Kita sudah toksik ini. Ya, betul. Betul, so kita bereskan dulu diri kita. Nah, dengan emosi yang sudah netral ini, barulah kita omong. Yang benar kayak gini loh. Ya, perkara dia mau dengar atau tidak, itu urusannya mereka. Kita nggak bisa merubah. Oke? Kita bisa menuntun dalam terapi. Saya punya sebuah kata yang biasa saya ajarkan ke murid-murid saya. Kita bisa menuntun seekor kuda ke kolam air, tapi kita tidak akan pernah bisa paksa kudanya minum air. Kita bisa menjelaskan bahwa ini loh yang benar tuh seperti ini. Mereka tidak akan mau dengar kita. Kenapa? Karena sebagai anak kita bukan figur otoritas. Ya. Loh, saya ini loh nerapi orang pejabat tinggi yang paling top sampai yang orang-orang biasa. Mereka duduk di kursi terapi saya. Tapi kalau saya, orang tua saya tidak toksik ya untungnya, orang tua saya baik. Kalau saya di depan orang tua saya tetap sebagai anak. Ini mama saya sekarang ada di tempat saya, dari Tarakan datang ke Surabaya. Selalu, saya ini sebagai anak-anaknya. Nanti jam 5 ditanya, gimana? Mau makan kue apa? Mama gorengkan ya. Ya habis goreng kue boleh. Mama masakan, iya. Saya jadi anak kecilnya. Nah caranya supaya kita bisa menyampaikan pesan supaya orang tua berubah, kita pinjam tangan. Siapa orang yang dia respect? Entah ulamanya kah, pendetanya kah, kiainya kah, ustadznya, bantenya, atau romo panditanya, kita pinjam tangan. Ya. Nah, atau kita putar video yang bagus yang kita sasarkan orang tua ini. Kita bilang, "Mama, Pak, coba dengerin ini. Ini Bante Kemadoro lagi cerita nih." Oh, Mama kan denger. Kita juga denger. Nanti Mama atau Papanya bilang gini, "Bener itu kata Bante itu. Bagus loh. Bener omongannya." Padahal si anak sudah bilang, "Dari dulu gue ngomong hal yang sama, lu gak denger." Jadi caranya pinjam tangan kita seperti itu. Kalau orang tua ini sudah kita coba dengan cara nggak bisa, ya sudah. Kita bereskan diri kita. Kemudian kalau kita meditasi, cinta kasih, kirimkan meta itu pada mereka. Mereka butuh itu. Ya, mereka boleh toksik, tapi kita putuskan tidak terpengaruh. Itu hidupnya mereka. Oke, pertemuan kita dengan orang tua kita karena persinggungan karma, benar nggak? Betul. Ya. Dan tugas kita untuk membantu mereka mengenal kebenaran. Kita membantu mereka, mengenalkan mereka pada Dharma. Kalau mereka punya karma baik, mereka akan bisa belajar. Kalau segala cara sudah kita coba mereka nggak bisa, ya sudah, itu karma mereka. Ya saya tidak tahu apakah itu mereka golongan yang Dwihetuka atau Tehetuka, saya tidak tahu. Ya, kalau Dwihetuka kan susah kita ngomongin, ya kan? Iya. Benar-benar toksik gitu ya. Benar-benar toksik. Tapi sekali lagi pasti ada masa lalunya ada sesuatu yang membuat mereka terluka dan itu membuat mereka seperti sekarang ini. Jadi jangan dimusuhi, kita harus kasihan. Harus ada welas asih untuk mereka. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke. Itu ada perumpamaan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kita bisa menggiring kuda ke sungai, kolam air, tapi kita tidak bisa memaksa dia untuk minum air tersebut. Betul.
Ya, Pak Adi, ini pertanyaan dari Bu Hani Astuti ya. Siap. Mengenai toxic parent tadi, apakah dengan menjaga jarak kita jadi karma buruk, nggak berbakti sama orang tua? Tidak. Ada waktunya. Menurut saya itu ada baiknya kalau orang tua itu sangat toksik. Kita perlu menjaga jarak. Ya saya punya klien yang dia sangat mencintai orang tuanya. Bapaknya sudah nggak ada, sisa mamanya ya. Dan secara finansial dia sangat mampu. Tetapi dia tidak mengizinkan mamanya tinggal di rumahnya. Mamanya dibelikan rumah yang bagus, ya dekat sama rumahnya dia. Kenapa? Karena mamanya sangat toksik, sangat. Oke? Jadi dia tanya saya bilang itu keputusan yang bukan keputusan yang salah. Saya bilang enggak. Kamu tetap mencintai orang tua kamu, tapi kamu punya keluarga, kamu punya privasi. Saya bilang. Jadi si mama ini kalau dititipkan ke adiknya, itu istrinya adiknya nangis tiap hari, anaknya adiknya nangis. Kenapa? Karena selalu bikin masalah. Saya bilang, ini berarti mamamu waktu kecil punya problem. Dia bilang, betul Pak. Nah, dia baru cerita masa lalu ibunya. So, bagaimana caranya? Nah, akhirnya pinjam tangan orang lain. Dipinjamlah tangan, misalkan ada temannya yang terapis yang dia mamanya respect. Nah, dibawa ketemu, baru diskusi, cerita, sehingga diberikan pemahaman-pemahaman. Dari situ mamanya mulai berubah. Bisa, tapi butuh waktu ya. Dan kita kalau nggak tahan daripada nanti kita terpengaruh, lebih baik kita jaga jarak. Tapi ingat ya, kita tidak membenci. Kita jaga jarak hanya untuk kebaikan kita dan dia. Ya, daripada kumpul tiap hari ribut, lebih baik ya sementara gencatan senjata dulu lah, gencatan senjata itu. Oke. Next ya. Bante silakan. Johannes Chen. Dari Johannes Chen. Bagaimana cara menjaga kesadaran yang baik agar bertahan lama? Terkadang traumatik masa lalu suka menghantui. Pernah melakukan perenungan berhasil hilang, tapi beberapa hari atau beberapa minggu suka datang lagi traumatiknya. Kalau dibilang trauma yang datang kembali itu ya, itu adalah trauma yang sama, maka itu berarti belum selesai. Yang dimaksud dengan sembuh dalam konteks terapi ya, yang saya pahami, yang saya praktikkan adalah apabila orang ada memori atau pengalaman yang mengganggu dirinya dia, ada emosi di situ, setelah kita proses tuntas emosinya clear, maka dia dengan sengaja mengingat kembali kejadian itu, tidak lagi ada respon emosinya dia. Sudah netral, itu sembuh. Maka memori itu tidak akan lagi balik. Dia balik kenapa? Karena bawah sadar tahu ini belum clear. Itu yang namanya reenactment. Iya. Oke. Oh, ini ada connect dengan pertanyaan berikutnya ya. Iya. Reenactment tadi. Iya. Masalah reenactment tadi bagaimana memutus agar tidak berulang ketemu model orang yang sama? Maka emosi itu harus dibereskan. Ya, emosi penting sekali. Jadi kalau misalkan kita itu tidak membereskan emosinya, maka bawah sadar akan menempatkan kita pada situasi yang mirip atau sama dengan kejadian yang dulu, di mana ada emosi yang juga mirip di situ gitu loh. Maka kita perlu menetralisir emosi. Setelah emosinya clear, barulah itu tidak bisa balik. Dan orang seringkali begini, aku nanti ya kalau sudah dewasa, misalkan gini, misalkan sudah pacaran terus putus. Aku nanti kalau pacaran lagi, aku tidak akan mau ketemu laki-laki yang kayak brengsek kayak begitu, misalkan. Itu kan emosi negatif itu kan. Yeah. Maka sesuai dengan hukum pikiran, apapun yang kita fokus jadi, positif maupun negatif. Yeah. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa diriku, dan apa yang aku cemaskan itu yang mendatangiku. Sehingga kalau kita fokusnya pada negatif, kita kan fokus ke sana. As within, so without. As above, so below. Jadi kalau di dalam sini kita fokusnya, aku nggak mau seperti itu, fokusnya kan itu kan. Dapat itu yang kayak begitu nanti. Maka netralkan emosinya, terus bilang, saya nggak mau yang seperti itu, yang saya mau adalah, nah seperti ini kriterianya, ini. Jadi pikiran kita dialihkan untuk nyari yang bagus-bagus ini. Jadi emosinya harus clear, kalau nggak bisa. Selalu yang bikin biang keroknya ini si provokator tuh emosi, selalu itu. Oke. Itu ada lanjutannya bahwa bagaimana hubungannya dengan karma? Bukankah bertemu seorang itu juga ada ikatan karmanya, Pak? Oh benar. Tapi kan kita bisa memutuskan untuk tidak terus bertemu dengan dia kan? Betul. Kan begitu kan? Ya. Betul. Oke. Kemudian berikutnya. Sotihotu, nama budaya host. Bagaimana cara menetralisir melekat pada emosi
sedih karena putus dari pacar, belum bisa move on, Pak, dari Nah, itu Wendy benar Chandra. toh? Ini kan berarti kan emosi kan? Iya, iya. Caranya adalah hilangkan emosinya. Bagaimana cara menghilangkan emosi? Bisa lewat perenungan, bisa juga dengan kita ini menggunakan bantuan profesional, psikolog klinis, konselor bisa menggunakan bantuan hipnoterapis, bisa menggunakan SWAT terapi, self healing, menggunakan apa? The Heart Technique kah, Hypno EFT kah, dan yang lain-lain. Itu bisa. Intinya ini hanya masalah emosi. Ya. Dan orang yang susah move on itu rugi loh. Kenapa? Pacarnya itu sudah move on, sudah senang-senang. Yang ini kita masih nggak bisa move on, kita rugi tuh. Ya, harusnya begini. Move on, kembangkan diri yang menjadi diri orang lebih baik, kemudian dapat pasangan yang jauh lebih baik daripada dia. Nanti setelah itu dia menyesal sendiri dia. Oh, Itu balas dendam yang paling baik itu. Menjadi diri yang lebih baik, kita mendapat orang yang lebih baik, dan akhirnya dia menyesal kenapa dulu dia putusin kita. Putusin saya, jangan kita ya. Berarti di balik pria sukses ada mantan yang menyesal. Betul, Bante ya. Betul sekali. Tapi kalau saya enggak loh, Bante, saya cinta pertama loh. Wow. Iya, nanti kapan-kapan bisa dibahas ini. Saya cinta pertama ini, saya pacaran 10 tahun, saya sekarang sudah nikah sudah 26 atau 27 tahun ini. Silver anniversary sudah lewat ini. Wow, oke. Pak Adi, ini ada dari Asih Ernawati. Ya. Dapatkah emosi marah dan takut dirasakan secara bersamaan? Oh, bisa. Tapi biasanya bukan dalam bentuk campur aduk, itu biasanya itu switching begitu. Betul, switching ya. Satu contoh ya. Sebentar, kita sampai jam berapa nih, Bante? Sama Nera. Masih ada 32 menit lah. Ya, 32 menit. Sampai jam 10. Oke, gini. Seorang ibu, dia membawa anaknya ke mall. Ibunya asik-asik pilih, tiba-tiba anaknya hilang. Dan kemudian dia panik cari anaknya. Makin dicari, makin panik. Yang muncul perasaan apa setelah itu? Takut. Benar nggak? Ya. Dia takut. Mulai pikirnya muncul itu. Negatif. Waduh, anaknya diculik. Kemudian nanti diculik apa? Diambil organnya, dijual. Kan begitu kan sekarang kan? Ya. Pokoknya pikirnya menggelinding. Tidak karo-karo. Dia takutnya luar biasa. 1 jam kemudian, setelah pakai pengumuman halo-halo cari-cari, baru ketemu. Anaknya itu lagi nonton orang main game itu loh. Di tempat orang main video game itu loh. Ya. Nonton di situ. Dan ditemukan. Respon pertama adalah, dari takut, respon pertama adalah apa? Leganya luar biasa. Benar? Ya. Setelah itu? Dimarahi. Marah. Pengalaman. Kemana kamu ini? Kamu ini kok? Wah, itu. Jadi lihat, dari takut ini memancing emosi berikutnya tuh marah. Ya, karena kalau takut kita nggak berdaya. Yeah. Marah itu kita punya daya. Karena marah itu sifatnya ekspansif, takut sifatnya kontraktif. Iya. Ya. Apakah masih ada perasaan takutnya? Masih ada, tapi sudah nggak intens. Marahnya yang keluar lebih intens itu. Setelah itu dimarahin anaknya, wah mungkin kalau dia kasar diceplesi anaknya. Setelah itu apa lagi yang muncul? Menyesal. Kenapa sih kok mukuli anak, kan begitu kan? Dan merasa bersalah. Kok anak masih kecil, ngapain dipukulin? Kan begitu. Jadi itu campur aduk, itu cepat sekali switching dan akhirnya kita sudah bingung. Akhirnya kita tuh emosi apapun kita rasakan sudah galau itu. Haru biru katanya begitu. Oke. Ya, ada dari Malaysia juga nih, Pak Adi. Oh, Malaysia. Dari Malaysia, terima kasih sudah mengikuti acara ini. Kemudian ini Antares. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Iya, kasih kesempatan ke yang lain. Mohon maaf, kita skip dulu. Oh, ada apa tadi? Pak Mertade juga menyimak ya. Mana? Wah, terlalu ke atas nih. Ada Mertade di bawah tadi menyimak. Saking banyaknya pertanyaannya. Ya, itu teman saya yang sangat dahsyat itu. Jadi kalau di komunitas saya, murid-murid saya dulu, Pak Adi saya mau belajar meditasi. Saya bilang, udah ke Bali, saya bilang. Siapa? Cari teman saya Pak Mertade, saya bilang, di Bali Usada. Itu beliau itu jago banget itu. Udah. Jadi banyak mereka ikut yang Tapa Brata 1, Tapa Brata 2 itu. Mereka happy itu. Ya, itu guru-guru yang luar biasa beliau ini. Dan beruntung juga bagi kami, beliau berkenan memenuhi undangan kami untuk sesi ini, Everyday Mindfulness. Sebagai salah satu narasumber.
Betul, saya lihat di flyer dan juga saya mengikuti waktu beliau mengajar di kesempatan yang mana dia mengajar meditasi itu kan panjang tuh, berapa jam itu? Dua Sabtu lalu kalau nggak salah ya. Jadi beliau kan pagi sampai siang ya, saya kan sorenya itu. Jadi saya ngikuti, beliau ngajarkan meditasi itu saya ngikuti, sangat menarik. Materinya selalu mencerahkan. Saya dan istri mengikuti itu.